pertanyaan Enggak, saudara ini pertanyaan saudari Mary. narasumber saya kan dua orang, Pak Kiki dan Pak Parmadi. Teman-teman mohon didukung juga ya Pak Kiki dan Pak Parmadi ya sebagai narasumber ya yang di bawah ya. Karena beliau juga Iya, itu narasumber. untuk Silakan Pak Parmadi dijawab aja dulu ya. Nanti biar biar bisa jadi apa ya edukasi buat teman-teman di bawah. Silakan. oke. Tapi sekarang saya akan berikan kesempatan pada Mas Kiki dulu tadi, karena dia yang sedang membuka ayat itu. Karena nanti saya takut untuk menjawabkan, karena Baik. soalannya saya belum memahami betul. Nah, jadi takutnya nanti saya untuk menjawab pertanyaan saudari Rose, takut ada yang salah gitu. Ya baik Pak. Nanti kalau ada penjelasan Pak Kiki yang kurang, yang Pak Parmadi kurang cocok atau kurang setuju, Bapak jangan langsung ini ya Pak. Bapak ke saya dulu, boleh nggak saya? Oke, nanti kita Ya silakan Pak lanjut, Kiki. lanjut. Silakan Pak Kiki. Ya, siap. Nanti habis jawab si Kak Ros ini mau jawab Farmadi juga ya, sedikit koreksi. Oke, Ya boleh saling menanggapi nggak Pak? Boleh. Silakan. Jadi yang dipersoalkan sama Allah itu di An-Najm 20 merujuk di ayat sebelumnya yang lagi dibahas adalah Lata dan Uzza. Apakah kamu menganggap Lata dan Uzza itu dulunya orang baik atau mungkin dianggap nabi lalu dijadikan berhala, dijadikan Tuhan? Kan memang sejarah ketuhanan pagan biasanya begitu ya. Karena dia baik, mungkin dia memang mendapatkan ilham atau mendapatkan wahyu atau memang benar-benar nabi, tapi karena mentalitas pagannya orang begitu lalu diberhalakan, lalu disembah, dimintakanlah manfaat dari patung-patung itu. Baru di 27-nya jadi Lata, Uzza serta Manatat atau Manata, ketiga yang lainnya sebagai anak. Nah ini kan dalam kurung sebagai anak perempuan Allah yang kamu sembah, itu dalam kurung tafsir. Tapi sebenarnya ayat ini merujuk kepada tiga berhala tadi. Nah tiga berhala tadi terhubung nggak dengan Tuhan, dengan Allah? Di pagan Quraisy ada gagasan Allah dianggap yang lebih tinggi. Jadi bentuk tiga berhala tadi itu kayak avatar. Jadi untuk bisa terhubung ke Allah adalah lewat tiga berhala tadi. Tiga berhala tadi dianggap anak-anak Allah. Dan yang terakhir Manata ini karena dia perempuan, dianggap anak perempuannya Allah gitu. Nah lalu Nabi Muhammad datang menawarkan gagasan ketuhanan yang tidak seperti itu. Apakah membawa Allah yang baru atau mengembalikan Allah pada makna yang hakikinya? Bisa dibilang seseorang saat ingin mengembalikan kepada yang asli itu dianggap pembaharu, selalu bahasanya gitu. Contoh, misalnya Yesus saat turun ke dunia, itu apakah dia membawa yang baru? Tidak. Dia justru mengembalikan apa yang Allah Bapa sampaikan, makanya dia juga disebut Nabi. Tetapi bagi orang-orang, dia adalah pembaharu. Jadi memang ada pembaharu yang memang bawa benar-benar yang baru. Ada juga pembaharu justru yang mengembalikan kepada yang semestinya. Itu narasi pembaharu. Kira-kira jelas ya harusnya jawabannya. Bahwa komentar anak perempuannya karena tadi yang Manata itu orang pagan menganggap bahwa berhala-berhala ini yang dianggap avatarnya atau putra-putri dari Tuhan Ya, dianggap anak perempuan. Saya potong dulu ya Pak. Siap. Ya, Anda harus menjelaskan juga kepada Bu Ros bahwa apakah Allah bapaknya Al-Manat Al-Uzza itu adalah Allah juga yang disembah oleh Muhammad, yang diperkenalkan Muhammad, ataukah Allah yang berbeda? Nah, itu yang ditanyakan beliau Pak Paros, Pak Kiki ya. Nah, masih gue jawab atau Farmadi? Ya, izin dulu lah, nanti Pak izin sebentar Bro Farmadi ya. Begini, saat Nabi Muhammad membawa gagasan Allah itu tidak ditolak oleh orang Quraisy. Yang Quraisy tolak adalah saat Nabi Muhammad menolak yang selain Allahnya. Iya maksudku Bos, harus secara implisit ya. Apakah Allah yang mempunyai anak Al-Uzza Al-Manat itu, tiga orang anak perempuan itu, apakah Allah yang dimaksud oleh Muhammad itu sama gitu? Silakan.
Enggak, bisa bisa ditangkap kok Bang Wawan. Jadi makanya gue ceritakan sejarahnya bahwa saat Nabi Muhammad menggagas Allah, Allahnya diterima sama semua orang Quraisy, nggak ada perbedaan. Tetapi gagasan Allah punya anak itu yang ditentang sama Nabi Muhammad, dan itu yang orang-orang Quraisy menolak Nabi Muhammad. Dasarnya apa? Karena kalau Tuhan banyak, itu Ka'bah kan dikumpulin berhala-berhala di situ. Mereka punya pemasukan besar. Macam-macam agama datang ke situ, punya berhalanya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad bilang Allah itu tunggal. Nah ini repot, pemasukan mereka berkurang.